pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel yang disengaja untuk dibuat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita kali ini masih berbicara mengenai gizi yang mempengaruhi hidup kita. Dan kali ini di episode ke-12, tema kita adalah bagaimana kita memperlakukan makanan, mengolah makanan supaya gizinya tidak hilang atau rusak sehingga bermanfaat bagi tubuh kita ketika kita konsumsi. Nah, narasumber kita adalah Dr. Rahma Kusumawardhani, ahli spesialis double-double nih, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit JIH Jogja International Hospital dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Dan sehat dok ya. Jadi, Alhamdulillah sehat, Prof. Prof, gimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah dok sehat. Selalu berusaha sehat saya memang karena Oh ya, saya sadar bahwa kesehatan itu bukan hadiah. Harus kita upayakan. Harus kita berjuang untuk sehat. Gimana dok? Makanan-makanan kita itu, cara mempersiapkan, cara mengolah, cara menyimpan supaya tetap ya, manfaat gizinya. baik. Gimana dok? Iya, Prof. Ya, mungkin saya lebih ke cara pengolahannya ya. Ya, Eh, kita istilahnya konsumsi bahan-bahan makanan, protein hewani, nabati, sayur-sayuran, ini yang paling sering kita olah. Kalau ya, seperti nasi putih kan standar ya, Prof ya, ya, dikukus gitulah ya, istilahnya di steam di tanah. Tapi ya. bagaimana cara mengolah terutama untuk protein-protein dan juga untuk sayuran Hmm, supaya kandungan gizinya tidak banyak terbuang hmm, seperti itu. hmm. Nah, kalau dari urutannya, kalau yang paling ideal pastinya dimakan mentah, Prof. Oke, ya, saya Ya, juga. ya, tapi itu berlaku untuk sayuran. Kalau untuk protein jangan, ya. Eh, tapi saya suka makan sashimi ikan mentah. Oh, luar biasa, Prof. Diperhatikan kesegaran ikannya ya, Prof Oh, ya. iya, Heeh, ya, nah, itu tahu. yang utama. Jangan sampai ikan sudah ikan kemarin atau 2 hari yang lalu terus masih tetap dimakan. Nah, itu kan Ya, ya. berpotensi sekali menimbulkan penyakit. Oh, Kalau yang dimakan mentah istilahnya cukup dicuci, orang Indonesia sudah luar biasa. Lalapan itu ya, Prof ya. ya. Otomatis zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya, vitamin-vitamin, mineral, itu tidak akan hilang. Oh, Ya, jadi dok, kalau misalnya sayur kita makan banyak sekali ya sayur mm-mm, mm-mm, itu lebih baik ya. Raw vegetables itu mm-mm. lebih lebih baik gizinya daripada diolah ya. Betul sekali. Otomatis kan karena istilahnya hanya hanya dibersihkan ya, Prof ya, kan hanya dicuci, dibersihkan. Walaupun memang tidak semua sayur mungkin bisa kita makan Ya, mentah. ya. Tapi kalau yang kita konsumsi raw, kita konsumsi mentah, insya Allah kandungan gizinya dia masih tetap utuh. Hmm. Berkurang pun paling hanya 90, istilahnya kita tetap konsumsi 99, sekian sekian persen seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, kemudian yang terbaik kedua, dikukus, Prof. Oke. Dikukus ya, dikukus atau ditim seperti itu. Sehingga makanan yang kita konsumsi tidak bersentuhan langsung dengan sumber panasnya air ya dalam Oh. hal ini ya. Itu juga bagus, Prof. Bisa dibilang dikukus ini merupakan teknik memasak yang paling ideal. Hmm. Ya. Bakteri-bakteri yang ada di permukaan makanan atau yang masih menempel-menempel mati, tapi makanan juga matang, tapi kandungan zat gizinya juga tidak banyak yang terbuang. Ya. Gitu. Dan teknik kukus ini bisa untuk semua jenis makanan. Protein bisa, sayuran bisa, Hmm. sehingga yang kita konsumsi istilahnya kandungan gizinya hampir 100% Hmm. terjaga, Prof. Gitu. Ya. Nah, cuma memang kalau semuanya dikukus, kalau orang Indonesia mungkin agak kurang ini ya, Prof ya, Ya, ya. kurang sedap gitu rasanya. Ya. Kalau untuk protein bisa ditambah mungkin merica, garam sedikit seperti itu. Kemudian yang kedua, Prof, cara yang termasuk yang ketiga maaf, yang termasuk oke gitulah ya, ditumis, Prof. Oke. Itu Mas. Tumis dengan minyak sedikit dan dalam durasi yang tidak terlalu lama.
Mhm. Ya, kalau ditumis tapi kita numisnya sampai 10 menit ya itu kelamaan, Prof. Oke. Gitu. Ya kalau ditumis itu kan dia cuma sebentar dengan minyak yang sedikit. Minyaknya pun dipilih, usahakan minyaknya yang seperti minyak zaitun itu, Prof. Itu Iya, ya. bagus ya. Gitu. Untuk tumis sama sih, sepertinya hampir semua bahan makanan bisa ya kita olah dengan cara ditumis ya, Prof ya. Kemudian cara yang berikutnya dibakar atau dipanggang, Prof. Ya, Ya, dua cara ini terutama biasanya kita untuk lauk-lauk ya, Prof ya, ya, protein gitu. Daging mungkin apa istilahnya, dibakar gitu ya, stick ya, gitu ya, Prof ya, ya, dipanggang. Atau ikan bakar seperti itu. Ayam bakar, ayam panggang seperti itu. ya. Itu juga sebetulnya dibilang baik sekali enggak, tapi masih lebih bagus dibandingkan dengan cara digoreng, Prof. Gitu. Oh, Ya, kalau digoreng, apalagi dengan minyak yang sangat panas, itu sudah pasti zat-zat gizinya semuanya dia hilang, Prof. wah, Hilang dalam artian bukan hilang 100%, tapi lebih dari 50% dia sudah hilang bersama panas, bersama minyaknya, seperti itu. itu kita berulang aja. Mengapa orang di luar minyak nggak ada pada ribut sampai beli macam-macam? Padahal itu Ya, itu tadi karena kita terbiasa, Prof. ya. Terbiasa yang paling praktis kan memang diolahnya dengan digoreng. Hmm. Wajan kasih minyak, dipanasin, tinggal cemplung, plung, sudah Ya, langsung. Ye. Dan memang rasanya lebih sedap, Prof, kalau digoreng. hmm. Ya. Kemudian untuk panggang dan bakar, itu tadi sebetulnya lebih baik dari menggoreng. Hanya saja memang ada salah satu efek kurang baiknya, Prof. Hmm. Karena ketika dibakar itu akan menimbulkan senyawa yang namanya agak agak sulit ini namanya, Prof. Heterosiklik aminase dan polisiklik aromatase hidrokarboksi, Prof. Wah. Ya, atau ya pokoknya mengandung zat yang berbahaya gitulah, Prof. Ya, jadi kalau kita kayak makan sate gitu ya, Prof ya, terutama yang kalau ada kayak bagian arangnya yang hitam-hitamnya itu, Oh, Prof. ih. Nah, itu jangan dikonsumsi, Prof. Itu Wah. berbahaya. Karena apa? Karena yang bahan makanan seperti ini itu bisa berpotensi menimbulkan kanker, Prof. Hmm. Ya, Ya. ya begitu juga kalau yang dipanggang kalau misalnya terus sampai ada yaitu terlalu gosong, terlalu matang, seperti itu juga harus hati-hati. Oh, Gitu, jangan. Prof. Ya, Wah, jadi kalau yang ideal tadi, Prof, kukus, rebus, tumis. kukus. Oke. Kukus, rebus, tumis, atau raw sekalian, atau dimakan mentah sekalian gitu, Ya, Prof. ya. Itu yang paling ideal untuk cara pengolahan. Kalau untuk cara penyimpanan, ya jelas paling ideal adalah Kali habis, sekali habis, betul sekali, Prof. tapi Jadi mahal. ya belanja sehari ya untuk sehari, tidak disimpan lagi seperti itu. Itu yang paling ideal. Tapi ya itu tadi kurang praktis ya, Prof ya, belanja setiap hari apalagi kalau yang jaraknya jauh gitu ya, Prof Ya, ya, kasarnya. ya, Yang penting apa? Sebelum disimpan di lemari es atau di apa namanya, lemari pendingin, lemari ya, beku freezer lah, ya. ya itu harus dipastikan memang sudah dalam kondisi yang bersih. Itu Hmm. saja yang utama. Kalau sayur-sayuran ya sudah dicuci, dibersih, di Oh, pack sendiri gitu, Prof ya. Jadi kan sekarang banyak lah ya wadah-wadah gitu ya. Jadi iya, ya. jangan sayur dicampur, ditimbun semuanya jadi satu di satu wadah besar, jangan. Disisihkan wortel-wortel, sayur-sayur, bumbu-bumbu, ikan, daging, semuanya dipisah dalam pack-pack Iya, yang tertutup rapat iya. supaya tidak terkontaminasi bakteri dari satu yang dan yang lainnya. Seperti itu, Prof. Oh, oh. Ye. Ya, Mm-mm. dan kalau itu kan rapi, itu ya secukupnya saja. Ketika bahan Iya, jenis itu secukup. iya, Backpack itu betul, berapa sebetulnya? betul, ya. Tapi masalahnya kalau melawan culture itu memang sulit, dok. Ini kan ilmu pengetahuan, tapi culture untuk berubah itu saya kira sulitnya bukan main. Tapi Iya. bahwa informasi ini harus disampaikan, terutama anak-anak muda yang Mm-mm. culture-nya belum
sangat minded, salah dalam menyimpan makanan. Itu kan penting. Nah, Dok, yang apa? Bakar-bakar yang ada areng-arengnya itu tadi. Iya, iya. Kan saya juga sering mendengar. Kadang-kadang kalau saya makan sate itu ya ingat itu, Dok. Ingat, Mm-mm. wah ada hitam-hitamnya. Itu juga Iya, termasuk di ikan juga begitu, Dok. Misalnya kulitnya itu hitam-hitam itu ada kadang. hitam-hitam. Iya, harus hati-hati sekali ya. Memang istilah gini, tidak selalu, oh kita sekali makan itu terus nuwun sewu langsung sakit gitu, tidak. Hmm, Tapi itu kan semuanya sifatnya akumulasi, Prof. Oke, ya, Iya, jadi misalnya, oh katanya katanya dibakar lebih bagus daripada digoreng. hmm, Kemudian setiap hari menu makannya seperti itu, gitu lah ya, dibakar. Nah, bisa jadi akan beresiko berpotensi terjadi suatu penyakit. Jadi hmm, kalau yang paling baik adalah diselang-seling, variasi, Prof. ya, Paginya mungkin tumis, siangnya kukus, hmm, malamnya goreng misalnya sekali-sekali, itu kan tidak apa-apa gitu. ya, Jadi apa namanya itu tadi culture kita ya, memang budayanya. Kalau di Indonesia kayaknya kalau nggak digoreng itu kok kayak ada yang kurang pas gitu rasanya. ya, Ya, tapi walaupun sebetulnya kalau untuk menggoreng, terutama yang deep fried ya, Prof ya, jadi yang pakai minyak yang sangat banyak, minyak yang sangat panas, itu yang paling tidak bagus, gitu. hmm, Tapi memang rasanya enak. Nah, terus misalnya kalau, Dok, tapi ini kayaknya makanannya memang caranya harus digoreng. Nah, hmm, digorengnya pakai, boleh tetap digoreng dengan minyak, tapi minyaknya jangan terlalu banyak. hmm. Nah, tapi memang harus rajin-rajin dibolak-balik, Prof. Ya, ya, Nah, ya, satu sisi, oh sepertinya sudah mulai matang, ganti sisi yang lain. Oh, mati ya, seperti itu. Supaya matang di kedua sisinya ya, gitu, Prof. Tapi tidak dengan minyak yang banyak, dengan minyak yang istilahnya yang secukupnya. Kalau sering lihat acara MasterChef gitu ya, Prof ya, itu hmm, kan mereka jarang sekali. Biasanya kan memang cuma minyaknya tuh cuma di atas panci ya, teflon itu cuma sedikit aja, dagingnya dimasukkannya terakhir gitu kan ya sebelum disajikan. Jadi tidak dari 1 jam sebelumnya dimasak lama, enggak. Biasanya menjelang menjelang disajikan itu mereka baru masak, baru dipanaskan. Tujuannya menurut saya salah satunya itu. hmm, Satu memang disajikannya masih hangat ya, masih panas. hmm. Kemudian yang kedua, kandungan zat gizinya tidak banyak terbuang karena memang hanya dimasak sebentar gitu, Nah, Prof. Dok, anu pengaruh pengaruh makanan itu tadi, Dok, ya. Mm-mm, mm-mm. Misalnya kita makan makanan yang sebetulnya itu mengandung bahaya ya. Itu Iya. dampaknya itu bisa sekaligus atau Mm. bahkan makanan yang bermanfaat pun itu dampaknya itu misalnya hari berikutnya atau perlu Mm-mm. waktu, Dok, gitu. Eh, tergantung, Prof. Tergantung bahaya apa yang terkandung di dalam bahan makanan itu. Hmm, Kalau misalnya tuh tadi yang faktor zat-zat berbahaya heterosiklik aminase dan teman-temannya tadi itu ya, Prof ya, itu efeknya jangka panjang, Prof. wow, Tidak sekarang makan terus besok sakit, tidak. hmm, Tapi misalnya itu tadi, oh kata dokter makan mentah lebih bagus. hmm. Kemudian makan telur mentah, Prof. Nah, itu kan tidak boleh sebetulnya ya, karena Hmm, di dalamnya ada kandungan bakterinya. Dikhawatirkan ada kandungan bakterinya. ya, Ketika kita konsumsi, bisa jadi nggak harus besoknya, Prof, malamnya perutnya sakit, diare, muntah-muntah, itu bisa terjadi. Sama berlaku ketika kita konsumsi sashimi tadi ya, Prof ya. Kalau ikannya nggak segar, kemudian kalau kita makan raw vegetable atau sayur mentah yang hmm. kebetulan mungkin pada saat dibersihkannya tidak 100% bersih, mungkin masih ada bakteri yang atau kuman yang menempel, ya efeknya akan langsung saat itu, mungkin malamnya atau besoknya gitu. Biasanya keluhan yang utama yang muncul kalau sifatnya akut ya, kalau seperti ini ya, itu diare, muntah-muntah, demam, Prof. Biasanya itu. Ya, ya, ya. Nah, Mm-mm. Dok, Mm-mm. kalau semuanya oke, misalnya saya makan salad itu Mm-mm. bersih, pokoknya Iya. syarat itu Mm-mm. dampaknya keesokan harinya atau seminggu lagi. Kalau Dan apa, dari Prof? itu. Kalau kalau baik.
Ya, Dampak apa nih, Prof? Kalau baik ya seharusnya tidak ada dampak negatif ya dalam hal apa ini ya ya, Prof ya. Ha. dampak baiknya, misalkan kita Mm-mm. bisa jadi sehat, bisa Ya, pasti. Ketika kita makan makanan yang raw, terutama dalam hal vegetable, sayur ya, otomatis kan komponen-komponen gizi yang kita butuhkan itu kan bisa dibilang 100%, hampir 100% masuk ke dalam tubuh kita ya, Prof ya. Makronutri, makro zat gizi makronya, karbohidrat, protein, lemak masuk, vitamin dan mineralnya juga masuk. Kembali ke episode kita yang sebelumnya ya Prof ya, ketika kita banyak makan sayuran, apalagi yang raw, artinya kan di dalamnya dia mengandung banyak vitamin dan mineral yang fungsinya sebagai apa? Antioksidan, Prof. oke. Ya, pasti daya tahan tubuh kita akan lebih baik, tubuh pasti rasanya akan lebih segar, lebih bugar, lebih nyaman, seperti itu, Prof. Dan Mm-mm, untuk apa mm-mm, mengatasi antioksidan itu dok, mm-mm, artinya kita makan sayur raw yang mm-mm. baik, Boleh. antioksidan langsung Mm-mm. bekerja untuk besok atau nunggu kapan Iya, lagi? langsung langsung pada saat itu juga toh Prof. Ya, Oke, kan ketika kita konsumsi, dia langsung dicerna oleh tubuh, dimetabolisme oleh tubuh, ya dia akan langsung bekerja saat itu juga. Makanya ketika misalnya ada saudara-saudara kita yang sakit, teman-teman kita yang sakit, selama memang masih bisa konsumsi makanan yang sehat, insya Allah nanti kondisinya pasti akan lebih cepat sembuh. oke, Badannya nanti rasanya jadi lebih seger, lebih cepat pulih, seperti itu, Prof. oke. Mm-mm. Baiklah dok, sudah banyak hal yang kita sampaikan ke para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa dan termasuk saya juga dok mempersiapkan makanan dan cara makan yang baik, memilih makanan yang baik dari segi pengolahan. Terima kasih dok atas kehadirannya di Suyanto.id. Ketemu Dengan lagi. senang hati, Prof. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.